Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kaidah fikih, dan pada malam hari ini kita memasuki kaidah yang ke-17 yang ada di kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adapun di pelajaran kita ini baru kaidah ke berapa? Baru kaidah kelima. Kaidah kelima di pelajaran kita, dan kaidah ke-17 berdasarkan yang ada di bukunya Syekh As-Sa'di. Kaidah yang ke-17 ini berbunyi, silakan dicatat. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqibah bi hirmanihi. Kaidah ini berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Tolong bantu saya Abu Dafa, man? Barang siapa? Atau orang yang ta'ajjala? Siapa yang tahu? Terburu-buru atau tergesa? Tergesa-gesa. Syai'an, sesuatu, qabla, sebelum, ini bahasanya jadi sebelum, awanihi, waktunya, uqibah, siapa yang tahu? Uqibah, dihukum atau dicegah atau dilarang atau dicegah tadi ya. Bi apa bi? Bi dengan hirman. Herman, tercegah atau terlarang. Hi-nya. Saya ulangi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Yang punya modul tinggal dikasih harokat saja. Saya ulangi sekali lagi, ibu-ibu tolong diperhatikan modulnya, dikasih harokat kalau belum ada harokatnya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man artinya barang siapa
atau orang yang ta'ajjala tergesa-gesa syai'an sesuatu qabla sebelum awanihi waktunya uqiba dihukum bi dengan hirman terlarang atau tercegah nya. Saya kasih kesempatan untuk catat dulu. Sudah? Sudah apa belum? Ini nanti videonya diedit ya. Nunggunya lama soalnya. Nanti yang nonton pasti ini kelamaan ini. Saya udah catat dari tadi nih. Sudah ya? Sebutkan sama-sama. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Lagi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sekali lagi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Artinya adalah orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia dihukum dengan hukuman bahwasanya dia dilarang atau dicegah dari mendapatkan sesuatu itu. Jadinya di sini nya ini kembali ke siapa berarti? Akhkasful. Berarti nya ini kembali ke siapa? Akhkasful. Kepada syai'an, sesuatu. Barang siapa atau orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum atau dicegah atau dihukum dengan tercegahnya dia atau terlarangnya dia dari sesuatu itu. Ulangi. Panorton. Kaidahnya bunyinya bagaimana? Terhadap sesuatu ya. Ulangi. Hidayat. Ya, bahasa Arabnya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Jayid jiddan. Belum mumtaz karena lihat-lihat sedikit. Bahasa Indonesianya apa, Abu Hana? Orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia dihukum atau dicegah dari sesuatunya itu. Barang siapa atau orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu, sesuatu yang dia tergesa-gesa padanya. Paham ini? Akan lebih lebih paham lagi kalau disertai dengan contoh. Fulan beli cempedak, diketuk-ketuk, dicium-cium tidak bau, dipegang-pegang, dipencet masih keras. Dia pengen makan dan itu belum waktunya dimakan karena masih keras dan belum bau. Lalu dia nekat untuk dipotong, dibelah karena ingin makan. Apakah bisa dimakan? Jawabannya tidak, karena dia ingin makan cempedak yang belum masak. Ya Pak Bambang. Berarti dia dihukumi dengan tidak bisa makan cempedak karena dia ingin mendapatkan cempedak itu sebelum waktunya. Dia ingin makan sebelum waktunya. Gampang kan? Sekarang bagaimana dengan contoh yang lain yang ada di modul kita? Nomor 1 contohnya adalah 1.
hirmanul qatil al-miratha sawa'an kana al-qatlu 'amdan aw khata'an idza kana bi ghairi haqq, yaitu pembunuh orang yang mewarisi dengan dua keadaan. Satu, sengaja, dan yang kedua tidak sengaja tanpa hak. Di dalam modul kita dikatakan, contohnya adalah terlarangnya seorang pembunuh dari mendapatkan warisan, dikarenakan dia membunuh, baik membunuhnya adalah membunuh secara sengaja maupun membunuhnya secara tidak sengaja atau khata', dan sudah kita jelaskan tentang qatlul khata', jika pembunuhan tersebut tanpa hak. Dapat parfum untuk yang bisa memberikan perbedaan antara pembunuhan secara sengaja dengan yang qatlul khata'. Siapa? Siapa yang bisa bedakan? Minggu lalu ini. Dari sini. Apa Has? Antum? Coba. Contohnya seseorang, perbedaannya membunuhnya secara sengaja dan yang satunya tidak secara sengaja. Contohnya misalnya seseorang membawa kendaraan motor kemudian menabrak orang sehingga orang itu meninggal, itu tanpa sengaja. Kalau sengaja dia melakukan, memang sengaja membunuh dengan tujuan membunuh. Perbedaannya ada di dua setidak-tidaknya. Yang pertama adalah kalau membunuh secara sengaja, biasanya adalah niatnya itu memang niat membunuh, kan? Yang kedua, untuk pembunuhan yang secara tidak sengaja, qatlul khata', adalah biasanya tidak ada niat membunuh, tidak ada niat untuk membunuh, dan menggunakan alat yang alat tersebut secara keumuman bukan alat yang dapat membunuh. Dan saya sudah berikan contoh minggu lalu. Contohnya membunuh dengan sengaja, misalnya waktu itu contohnya adalah seseorang masuk ke rumah orang lain, lalu yang punya rumah mau berteriak, kemudian ditusukkan pisau ke si penghuni rumah, maka meninggallah orang tersebut, maka ini dihukumi dengan qatlul 'amd, yaitu pembunuhan secara sengaja. Adapun qatlul khata', pembunuhan yang salah atau tidak sengaja, dia tidak bermaksud untuk membunuh dan menggunakan alat yang secara keumuman alat tersebut tidak bisa digunakan untuk membunuh. Dan minggu lalu saya memberikan contoh, ada seorang ibu marah kepada anaknya, lalu kepalanya diketok pakai panci. Ya. Maksudnya adalah bukan untuk bunuh anaknya, tapi untuk mendidik, dikarenakan mamanya marah. Anaknya nakal, maka diketok pakai panci. Pas kebetulan kena sesuatu di bagian kepala yang secara tidak sengaja kemudian menyebabkan anak tersebut meninggal. Ini adalah bentuk qatlul khata'. Maka kalau ada seseorang membunuh orang lain walaupun dia adalah ahli warisnya dan yang dibunuh adalah orang yang mewarisi, dikarenakan dia ingin bersegera untuk bisa dapatkan harta warisan, maka dia dihukumi dengan tidak mendapatkan harta warisan yang dia inginkan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil qatil minal mirathi syai'un." Tidak ada hak, tidak ada bagian bagi seorang pembunuh dalam harta warisan sedikit pun. Dan dalil yang hadis yang berbunyi semacam ini ada banyak. Bahwasanya orang yang membunuh secara sengaja dikarenakan dia ingin supaya bisa mendapatkan harta warisannya dengan segera, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun.
berdasarkan hadis tadi, dan kalau kita gunakan kaidah tersebut berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Atau yang kedua, dia melakukannya secara tidak sengaja tetapi tanpa hak. Perlu diketahui bahwasanya para ulama ada berbeda pendapat. Abu Hanifah berbeda pendapat, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berbeda pendapat dalam masalah siapakah yang tidak mendapatkan harta warisan ketika membunuh. Ya. Adapun pendapat yang mungkin lebih kuat adalah pendapatnya Imam Malik, bahwasanya segala pembunuhan yang tidak dimaksudkan dan tidak ada unsur perencanaan, maka tetap ada hak untuk mendapatkan waris. Adapun yang betul-betul secara sengaja atau direncanakan, maka tidaklah mendapatkan harta waris. Kalau contohnya ini adalah berdasarkan tak sengaja tanpa hak, itu adalah dari Syekh As-Sa'di, dan mungkin itu adalah pendapat dari mazhab Hambali. Mungkin kita bisa ambil contoh, ya, bermain-main, tembak-tembakan, pura-puranya, ya, atau bermain tendang-tendangan bola dan seterusnya. Lalu kemudian ada yang meninggal gara-gara permainan tersebut. Dia tidak sengaja tapi tanpa hak. Bagaimana yang tidak sengaja tapi hak? Misalnya ada orang mau dipukul, dia tangkis dengan tangan, atau misalnya orang tersebut mau membunuh dengan pisau, dia tangkis, pisaunya berbalik ke yang mau menusuk. Ya, maka ini tidak sengaja dan hak dikarenakan dia ingin membela diri misalnya. Ya, misalnya saja. Yang jelas, seorang pembunuh yang membunuh secara sengaja dikarenakan dia ingin bersegera mendapatkan harta warisan, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Contoh yang kedua di sini adalah pembunuh orang yang memberi wasiat, Contoh, seorang lelaki punya harta banyak. Dia punya seorang teman yang baik yang di luar dari ahli waris. Maka kemudian dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, saya berwasiat untuk diberikan sebanyak misalnya 10 juta dari harta saya kepada teman saya itu, dikarenakan selama ini dia banyak membantu. Rupanya ini didengar oleh temannya itu, dan temannya ingin segera supaya dapatkan wasiatnya. Kalau tadi yang pertama adalah warisan, yang kedua ini adalah wasiat. Maka kemudian dia membunuh laki-laki itu supaya wasiatnya segera dijalankan. Maka dia akan dihukumi dengan tidak bisa dijalankan wasiat tersebut padanya. Ini contohnya mirip dengan yang pertama. Adapun yang pertama itu adalah berhubungan dengan warisan, yang kedua adalah berhubungan dengan wasiat. Yang ketiga, al-mudabbar. Al-mudabbar adalah budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Catat ini ya. Di sini tulisannya adalah al-mudabbar idza qatala sayyidahu. Seorang budak mudabbar apabila dia membunuh tuannya. Apa itu budak mudabbar? Artinya seorang budak. Mudabbar itu artinya seorang budak yang dijanjikan oleh tuannya, bahwa dia akan bebas kalau tuannya meninggal. Seorang budak
yang dijanjikan oleh tuannya, bahwasanya tuannya mengatakan kalau saya meninggal maka kamu bebas secara otomatis. Ya. Maka ada seorang budak yang dirinya statusnya adalah mudabbar, dia punya tuan dan tuannya sudah mengatakan kepada dirinya kalau saya meninggal maka kamu bebas otomatis. Lalu dia ingin segera bebas, maka dia bunuh tuannya supaya disegerakan dia bebas dari status sebagai seorang budak. Maka dikarenakan dia menyegerakan status budaknya sebelum waktunya, lalu kemudian dia bunuh supaya dia cepat bebas, maka dia dihukumi dengan tidak jadi bebas dan tetap dengan status budak. Paham ya? Mudah kan? Yang keempat, mentalak istri, mentalak atau menceraikan salah satu istri. Salah satu istri di saat menjelang kematian. Contoh yang keempat adalah mentalak salah satu istri di saat menjelang kematian. Ini saya nulisnya ringkas, nanti bapak-bapak silakan dilengkapi maksud saya ini. Maksudnya itu bagaimana? Di sini di modul dikatakan man talaqa zawjatahu fi maradi mautihi al-mukhawwifi fa innaha tarithu minhu walau kharajat min al-iddah ma lam tatazawwaj ba'dahu ala madhhabi Ahmad wa qila walau tazawwajat ala madhhabi Malik li'annaha ma'dzurah. Contoh yang keempat ini berbunyi, kalau ada seorang laki-laki memiliki sekian istri, anggaplah 2 atau 3 atau 4. Kemudian ada salah satu istrinya yang dia tidak sukai. Dia tidak suka dengan salah satu istrinya. Lalu kemudian saat dia menjelang kematian, maka dia menyengaja untuk mentalak salah satu istrinya supaya istri yang ditalak tersebut tidak dapat warisan. Paham? Abu Hanam misalnya, ta'addud, ya, berta'addud, istrinya 4. Satu di Jawa, cabang Jawa, satu cabang Balikpapan, satu cabang Tanah Grogot misalnya. Yang di Jawa itu jarang ketemu. Karena jarang ketemu dia merasa dirinya kurang ada servis dari istrinya yang di Jawa. Salah sendiri ya, kenapa juga bikin cabang jauh-jauh. Lalu kemudian ketika dia menjelang kematian di Balikpapan, dia menyengaja untuk mentalak istri yang di Jawa di saat dia menjelang kematian. Kalau itu bukan menjelang kematian, maka bisa jadi tidak mengapa. Tetapi kenapa dikatakan menjelang kematian? Dikarenakan ada indikasi dia ini memang ingin mencegah supaya istri yang di sana tidak dapat warisan. Beda kalau itu bukan di masa sehat misalnya. Kalau di masa sehat, dia talak salah satunya, tidak masalah. Tetapi ketika dia mentalaknya adalah di masa menjelang kematian, maka di sana ada indikasi bahwasanya dia memang menyengaja untuk menghalangi istri tersebut mendapatkan harta waris. Maka dengan di sini dikarenakan kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani, maka wanita yang ditalak di saat menjelang kematian dan ditalak dikarenakan suaminya ini menyengaja supaya istri tersebut tidak mendapatkan harta warisan, maka hukumnya adalah dibalik, bahwasanya perempuan tersebut tetap mendapatkan warisan. Di sini ada 2 pendapat Imam. Dalam mazhab Hambali dikatakan dia tetap mendapatkan warisan kalau dia belum menikah lagi. Ya, misalnya
menjelang kematiannya itu sekarat 3 bulan lamanya, dan sudah lewat masa iddahnya misalnya. Lalu kemudian perempuan tersebut menikah lagi. Kalau sudah menikah lagi maka tidak jadi dapat warisan dalam mazhab Hambali. Adapun dalam mazhab Imam Malik atau di Malikiyah, maka dikatakan bahwasanya dia tetap mendapatkan harta warisan walaupun dia sudah menikah lagi, dikarenakan dia adalah perempuan yang ma'dzurah, perempuan yang diberikan uzur karena dia ditalak dikarenakan ada niat yang tidak baik dari suaminya. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima adalah memakai barang yang dilarang di dunia karena barang itu untuknya di akhirat. Orang yang memakai barang yang dilarang di dunia dikarenakan barang tersebut dijanjikan untuk dipakaikan di akhirat. Pak Agus Dwi ya? Yang mana? Coba Pak Agus Dwi ulangi contoh yang kelima ini. Apa maksudnya? Ulangi saja, cukup ulangi. Memakai barang yang dilarang di dunia karena itu untuknya di akhirat. Ya. Orang yang memakai suatu barang yang dilarang untuk dipakai di dunia dikarenakan itu adalah pakaian di akhirat, berarti dia menyegerakan mengenakan sesuatu tersebut sebelum waktunya. Waktunya kapan? Nanti dia kapan? Nanti di akhirat, di surga. Lalu dia ingin memakainya di dunia, maka dia diharamkan dari memakainya di akhirat nanti. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, la yulbasul hariru fid dunya illa lam yulbas minhu syai'un fil akhirah. Tidaklah pakaian sutra bagi laki-laki itu dipakai di dunia, melainkan dia tidak akan memakainya sedikit pun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda tentang az-zahab. Apa artinya az-zahab? Emas. Al-fiddah, perak. Al-harir, apa al-harir? Sutra. Ad-dibaj, itu pakaian yang juga terbuat dari sutra. Kata Rasulullah SAW, hunna lahum fid dunya walana fil akhirah. Emas maksudnya adalah bejana-bejana yang terbuat dari emas, gelas emas, sendok emas, piring emas, atau terbuat dari perak. Kemudian pakaian sutra bagi laki-laki. Kata Rasulullah SAW, hunna lahum fid dunya, itu untuk orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan itu adalah untuk kita nanti di mana? Di akhirat. Berarti hukumnya adalah dilarang kita memakai benda-benda tersebut, yaitu gelas, piring, sendok, garpu yang terbuat dari emas dan perak, juga pakaian bagi yang terbuat dari sutra, atau sajadah yang terbuat dari sutra, atau bahkan spray, sarung bantal yang terbuat dari sutra kalau dipakai oleh laki-laki. Ini dilarang dipakai oleh laki-laki di dunia, karena dia adalah pakaian kita nanti di mana? Di akhirat. Barang siapa mencoba-coba untuk memakainya di dunia, maka dia akan dihukum dengan tidak memakainya di akhirat. Artinya dia dihukum dengan neraka. Dia dihukum dengan
neraka. Dalilnya kaidahnya berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Jam berapa azan? Berapa menit lagi? 10 menit. Ini kalau diteruskan nanti nggak cukup waktunya pasti. Kita ulang ya dari awal. Ikuti bersama. Kaidah ini berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jangan lihat papan tulis, jangan lihat modulnya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang sudah hafal? Coba. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Apa artinya? Artinya Pak Tamar. Siapa tergesa-gesa untuk mau memakai sesuatu sebelum waktunya, maka dihukumin tidak mendapatkan sesuatu itu. Iya. Tidak usah dihafal bagaimana terleknya, ingat saja mau makan cempedak belum matang. Nah, bagaimana akibatnya kalau buka cempedak belum matang dikarenakan pengen segera makan? Apa yang terjadi? Tidak bisa dimakan. Ya ingatlah begitu kira-kira. Berikan contohnya. Abu Atikah ada? Abu Izzah. Mapaita. Ya. Tidak apa-apa lihat di papan tulis. Membunuh orang yang mewarisi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja tanpa hak. Maka dia dihukumi dengan apa, Pak Norton? Apa hukumannya? Ya, berarti dia tidak mendapatkan warisan. Berikan lagi contohnya. Pak Randi atau Mas Randi, siapa ini? Oh ya. Budak-budak bar, apa itu budak-budak bar? Ya. Bagus. Budak-budak bar, budak yang dikatakan oleh tuannya kalau saya meninggal maka kamu bebas otomatis. Lalu kemudian dia menyengaja untuk membunuh tuannya supaya cepat bebas, maka hukumannya adalah tidak jadi bebas dan hukumannya dia tetap dengan status sebagai budak. Apalagi Abu Fahri contohnya. Memakai barang yang dilarang di dunia karena barang itu untuknya di akhirat. Memakai suatu barang yang dilarang di dunia dikarenakan barang tersebut adalah untuk digunakan di akhirat, maka dihukumi dengan apa, Abu Fahri? Apa hukumannya? Dihukumi dengan neraka. Dihukumi dengan neraka. Dihukumi dengan tidak mendapatkan barang tersebut di akhirat. Apalagi contohnya Pak Nur Hadi. Ya. Membunuh orang yang memberikan wasiat dikarenakan ingin segera wasiat tersebut dijalankan. Misalnya wasiatnya berupa harta. Maka apa hukumannya? Abu Hana, apa hukumannya? Maka istrinya tetap mendapatkan. Kok istrinya? Itulah tadi. Orang diwasiatkan, dia bunuh orang yang mewasiatkan. Oh, yang muslim. Ini semangat sekali. Bunuh istri. Apa hukumannya?
Hukumannya berarti dia mendapatkan harta yang diwasiatkan. Berikan contohnya lagi, anishkur lillah. Oh, ini anishkur lillah. Siapa? Abu Faruk. Apa Abu Faruk? Hah? Ya. Ketika ada seseorang yang ta'addud, menyengaja untuk menceraikan salah satu istrinya di saat dia menjelang wafat. Dikarenakan apa dia menceraikannya? Supaya istri yang dia ceraikan tidak dapat warisan. Berarti apa hukumnya Abu Jihan? Gak ada Abu Jihan ya? Berarti apa hukumannya Desyanto Abu Irfan? Hukumannya berarti si istri tetap mendapat warisan tersebut. Berarti istri tersebut tetap mendapatkan warisan walaupun dia sudah ditalak. Dengan dua pendapat, apa pendapat yang pertama Abu Humairah? Bukan Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila istrinya belum menikah, maka dia tetap memperoleh warisan. Iya. Dengan syarat, pendapat yang pertama dengan syarat dia bisa dapatkan warisan, tapi dengan syarat dia belum nikah lagi. Dan pendapat yang kedua bagaimana Al-Hasri? Pendapat yang kedua mengatakan yang mengatakan bahwa apabila seorang istri sudah ditalak selama masa iddahnya habis, maka si istri tersebut berhak mendapatkan harta warisan. Enggak, salah, pendapatnya salah total. Pendapat Imam Malik betul. Apa pendapatnya? Pendapatnya adalah walaupun si istri itu sudah nikah lagi, tetap mendapatkan harta warisan. Dikarenakan dia ditalak di masa apa? Di masa menjelang wafatnya si suami dengan niat bahwasanya dia ditalak supaya dia tidak mendapatkan harta warisan. Siapa yang bisa ngasih contoh yang lain? Dapat parfum, tapi kasih contoh minimal 2. Dan jangan kasih contoh cempedak. Akhas. Orang yang di dalam perjanjian asuransi, seorang itu sebagai salah satu pihak dari keluarga dan menjadi pewaris dari asuransi tersebut. Dan ketika si pemilik asuransi ini meninggal, maka diwarisi ke anak yang mendapat klaim asuransi tadi tersebut. Lalu berarti dia bisa jadi dia membunuh dengan sengaja untuk mendapatkan asuransi tersebut. sama berarti. Contohnya sama, tapi dipersulit sedikit kasusnya. Dibikin supaya kasusnya jadi lebih rumit gitu kan. Baru satu tutupnya tok ini. Yang lainnya lagi. Contoh yang lain apa? Gampang, mau makan mangga, sudah jelas mangganya masih hijau, belum harum, masih keras, segera mau dimakan. Berarti tidak bisa jadi makan mangga. Antum sudah pernah dapat yang kuning? Belum. Pertanyaan. Oh, ini mau nanya atau mau ngasih contoh? Coba contohnya apa? Tapi tidak ada hadiah parfumnya, belum saya sebut lagi. Orang yang ingin jadi pegawai negeri. Seseorang ingin jadi pegawai negeri terus nyogok. Jadi dia pegawai negeri. Justru dia jadi pegawai negeri gara-gara nyogok.
Ya kira-kira begitu ya. Tapi contohnya bagus, walaupun kurang tepat, tapi ya dinyambung-nyambungkan boleh lah kalau bisa bersama. Ya boleh lah. Seorang nyogok, tapi ya dia justru dia jadi pegawai negeri gara-gara nyogok. Ya, jadi tidak tepat untuk kaidah ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau yang minum khamr itu Ya. Termasuk minum khamr. Ya. Dikarenakan dia salah satu hidangan nanti dia di surga. Ya. Ustaz, di kaidah kelima itu kan ada di hadis yang lain sutra itu sebagai obat. Itu bagaimana? Sutra sebagai obat. Obat kulit. Bukan obat kulit. Sebagian sahabat diriwayatkan bahwasanya mereka ada penyakit kulit di bagian tangannya. Maka di antara baju yang mereka gunakan itu ada bagian tertentu yang dikasih sutra untuk sebagai penangkal dari penangkal dari sakit kulitnya. Berarti untuk sutra yang sedikit dan dipergunakan untuk bagian dari pengobatan maka tidak mengapa. Tetapi yang dimaksudkan terlarang di sini adalah pakaian yang memang terbuat dari sutra. Di baju misalnya dipakai terbuat dari sutra maka tidak diperbolehkan. Atau punya sajadahnya dibuat dari sutra. Ada karpet tertentu yang memang terbuat dari sutra murni. Ya, atau sutra yang ada campurannya tapi dia mayoritas sutra walaupun ada campurannya, maka ini terlarang untuk laki-laki dan tidak mengapa untuk lelaki. Gigi emas gitu, gigi emas atau gigi perak. Gigi emas, bagaimana dengan gigi emas? Fatwa Syekh Shalih Fauzan ada sempat dua kali beliau sebutkan di dua kajian beliau terpisah. Beliau sebutkan bahwa sebagian sahabat itu mengganti, di antara mereka ada yang hasil dari berperang adalah hilang tercuil sebagian dari tulang hidungnya. Sehingga di antara mereka ada yang mengganti tulang hidung yang hilang itu dengan emas. Dan itu diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Ya, tidak melarangnya. Dikarenakan kenapa dipakaikan emas? Karena emas ini walaupun bersentuhan dengan kulit, kemudian ditertanam, kena darah, kena urat dan seterusnya, dia tidak rusak logamnya dan tidak merusak badan. Maka dengan fatwa ini kata beliau, Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak mengapa memakai gigi emas walaupun itu laki-laki untuk memperbaiki gigi yang hilang misalnya. Ya. Terakhir, Abu Rashid apa ya? Abu Muhammad. Masalah seorang suami yang menceraikan istrinya pada saat dia mau wafat tadi, yang mana dia supaya istri tidak mendapat warisan. Nah sebelum dia wafat tadi dia menulis surat wasiat, maksudnya yang menceraikan tadi tidak akan memberikan warisan. Itu bagaimana Ustaz? Dia menulis surat wasiat. Oh maksudnya cerainya dalam bentuk dia tuliskan? Yang tidak ada bedanya. Apakah dia tuliskan, apakah dia SMS kan, apakah dia telepon, apakah dia ucapkan ke anggota keluarga, intinya sama. Ketika dia menuliskan atau kirim SMS atau dia telepon, itu dalam rangka untuk mencegah, dalam rangka untuk mentalak, dan ditalak ini dimaksudkan supaya istri yang dicerainya itu tidak mendapatkan warisan, maka dihukumi seperti tadi, tetap dapatkan warisan. Dan insya Allah yang lebih kuat adalah sebelum si istri ini nikah lagi. Terakhir tadi, Anton. Ya. Ada dua pendapat nih. Mungkin bisa saya jelaskan dalil yang digunakan oleh mazhab Malikiyah ini. Sehingga istri yang sudah menikah itu masih boleh. Bisa disebutkan dalilnya. Yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di bahwa Malikiyah menyebutkan mereka tetap mendapatkan harta warisan dikarenakan mereka ma'dzurah. Jadi dalilnya adalah dalil akal, bukan dalil nakli tapi dalil akli, dikarenakan perempuan tersebut ditalak dengan cara yang zalim dan dia perempuannya ma'dzurah, maka dia dihukumi dengan hukum asalnya bahwasanya
dia tetap mendapatkan haknya walaupun dia sudah menikah lagi. Jadi dalil beliau adalah dalil akli dan bukan dalil nakli. Apakah sama dengan mazhab Hambali itu juga? Dalil akal juga? Apakah mazhab Hambali Juga menggunakan dalil akal? apa yang dituliskan oleh Syekh As-Sa'di justru tidak ada dalil yang beliau sebutkan. Ya. Dalam kitab yang beliau tulis ini, tadi sebelum saya kesini saya baca dulu ringkasan ini lagi, dan saya baca di kitab aslinya. Beliau tidak menyebutkan, yang jelas beliau hanya menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat dalam mazhab Hambali. Adapun apa dalilnya? Kalau dikira-kira bisa dikira-kira bahwasanya man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Dan itu sudah jelas. Yang keluar dari permasalahan ini adalah si Maliki justru. Dan Maliki kenapa menghukumi bahwasanya tetap dapatkan warisan walaupun dia sudah nikah lagi berdasarkan dalil akli. Adapun dalilnya mazhab Hambali jelas, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Apa dalilnya dari kaidah ini? Dalilnya yang tadi. Laisa lil qatil miras minal mirasi syai'un. Dalil ini, kaidah ini dia bukan berasal dari hadis, tetapi dia diistinbat dari hadis. Dan itu ada dalilnya mazhab Hambali. Paham? Apakah ada kejadian yang dulu di zaman sahabat yang seperti kaidah ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sabda Rasulullah SAW itu jelas. Tidak ada sedikit pun harta warisan yang diberikan kepada orang yang membunuh. Dari sini kemudian dengan lafaz yang sangat banyak dan artinya mirip, maka para ulama menyebutkan, mengambil satu kaidah fikih, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Tanpa kita harus tahu misalnya ada kejadian apa dan seterusnya, yang jelas Rasulullah SAW bersabda seperti ini dan ini adalah dalil naklinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.